Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Fakih, NIM 20231037031141 dari kelas A Informatika. Di sini saya akan mereview Jurnal Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Eh, Pada slide selanjutnya ada topik. Jadi, topik yang akan dibahas pada PowerPoint kali ini yaitu pengertian pengertian dari sistem informasi dan sistem informasi sumber daya manusia, pendapat ahli, penerapan, dan kesimpulan. Next, sistem informasi. Jadi, sistem informasi menurut Kenneth dan James, sistem informasi secara teknis didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Lalu, sistem informasi sumber daya manusia. Pengertiannya yaitu sistem informasi sumber daya manusia adalah sarana yang memberikan pengumpulan, peringkasan, dan penganalisisan data yang berhubungan erat dengan manajemen kepegawaian dan perencanaan pegawai. Aktivitas rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, dan hubungan pegawai juga menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Next. Lalu, pada topik kedua ada pendapat ahli. Nicholas et al. Pada tahun 2005 menyatakan, sistem informasi sumber daya manusia akan memungkinkan untuk fungsi sumber daya manusia menjadi lebih efisien dan memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Dan pada tahun 2014, Anita dan Aruna mengatakan bahwa Human Resource Information System has become very essential in almost all organizations due to its benefits, its flexibility, and reduction of manual work. Yang artinya, sistem informasi sumber daya manusia telah menjadi sangat penting di hampir semua organisasi karena manfaatnya, kelayakannya, dan tahap penerapannya. Next, di slide berikutnya ada penerapan. Jadi, salah satu penerapannya yaitu ada di program prioritas nasional pemerintah, yakni tata kelola pemerintah yang berbasis elektronik atau e-government, yang sangat dibutuhkan agar siap untuk memasuki era digital dan dunia siber di mana aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan program tersebut, dibutuhkan sertifikat elektronik yang dapat menjamin perlindungan, ketersediaan, keutuhan, keontetika, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Selain hal tersebut, layanan pemerintah juga harus mudah diakses, cepat dan tidak berbelit-belit. Contoh program elektronik yang sempat berjalan yaitu e-kinerja. Apa itu e-kinerja? E-kinerja adalah elektronik kinerja yang berfungsi sebagai alat pengukur kinerja bulanan pegawai yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bulanan. E-kinerja memiliki fungsi untuk memastikan pegawai bekerja sesuai tugas pokoknya, memantau dan mengevaluasi kinerja bawahan, yaitu kinerja harian dan bulanan, menampilkan SKP perkembangan tahunan, mewujudkan tata kelola organisasi, yang dimana pada saat program itu akan dijalankan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan penerapan program e-kinerja tersebut, yaitu
ketika e-kinerja tadi bisa memberikan kemudahan penggunaan, yaitu kemudahan melalui proses sosialisasinya. Kecepatan akses, keandalan sistem, yaitu mampu mengantisipasi dari kemungkinan kerusakan serta kesalahan dalam bekerja. Fleksibilitas, yaitu mampu menggunakan program elektronik kinerja tidak lagi bergantung pada jarak, waktu, tempat, serta alat yang digunakan. Dan keamanan, yaitu tanggung jawab dan kedisiplinan para pegawai pemilik ID DNA password elektronik kinerja supaya tidak sembarangan memberikannya kepada orang lain, sehingga bisa mengantisipasi untuk kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan data. Maka hal ini akan bisa menjamin kerahasiaan setiap data yang ada. Adapun faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan non-manusia. Di antaranya, pertama yaitu keterbatasan kompetensi pegawai yang masih belum merata. Yang kedua yaitu keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana utama, serta pendukung dalam penerapan program e-kinerja. Yang ketiga, yaitu keterbatasan sosialisasi program yang belum semua sasaran pengguna mendapatkannya. Dan yang keempat yaitu kurangnya evaluasi terhadap penerapan program e-kinerja. Lalu, next, di slide berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu sistem informasi sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan karena bisa membantu pimpinan untuk mengambil keputusan, juga bisa untuk mengembangkan skill karyawan, bisa mempermudah pencapaian tujuan organisasi, dan juga akan memberikan penghematan dari segi waktu dan biaya di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.